Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, teman-teman teruna yang ada di rumah. Yang ada di rumah, pasti sehat-sehat aja kan saat ini. Amin, sehat selalu Kak ya. Semoga selalu masih dalam penyertaan Tuhan dan tetap stay at home. Nggak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak penting di luar. Betul, Kak. Ya. Oke, pagi hari ini udah ada Kak Leo sama Kak Ina. Kita berdua seperti biasa di setiap minggu pagi mau menyampaikan renungan firman Tuhan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik tolong dipersiapkan dulu Alkitab untuk pembacaan firman kita dan juga sikap kita ketika kita mau beribadah, ya kan? Jangan lupa berpakaiannya juga kan. Berpakaian iya. Sering dengar kritikan, masukan kadang ada adik-adik PT-nya gitu suka ala kadarnya gitu. Jangan sampai kita mau ibadah sambil tiduran. pakai headset gitu. Enggak lagi main game kita lagi mau ibadah. Kita mau ibadah. Jadi kita dipersiapkan pakaian yang layak, uang persembahan boleh dipersiapkan tapi nanti bisa dititipkan di mama papa biar nanti disampaikan ke gereja. Nah, kalau udah disiapkan itu semua, kita buka dulu Alkitab kita pada pagi hari ini. Materi firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama sampai ke 9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Udah tahu semua kan ya Korintus di perjanjian baru kayaknya nggak mungkin dong susah juga ya. Tapi sebelum kita baca dan renungan firman Tuhan di minggu pagi hari ini, kita mohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih minggu pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih bisa Engkau beri kesempatan untuk bisa bangun pagi, menghirup udara pagi, dan kami masih bisa disapa melalui ibadah singkat yang kami lakukan di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna secara online ini ya Tuhan. Kiranya bentuk ibadah apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, semoga itu semua layak dan berkenan di hadapan Engkau, dan kiranya apa yang kami lakukan dan kami perbuat itu tulus dari hati kami hanya untuk memuliakan nama Engkau. Berkati kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, udah dibuka? Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Nanti Kak Inat akan baca buat kita dari sini dan adik-adik boleh mengikutinya dalam hati di rumah ya. Oke. Suaranya. Kita akan baca dari pembacaan kita ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Nah, Kak Inat, pagi ini kita mau ajak teman-teman teruna jalan-jalan ke kota Korintus. Pada tahu nih teman-teman nih? Iya tuh, pada tahu nggak Korintus? Pasti udah sering dengar lah. Sering dengar lah. Di teruna, adik-adik pasti sering merhatiin. Sekolah minggu kan mungkin udah disampaikan sama kakak-kakak. Nah, kalau kita ngomongin soal Korintus, ini kan mengenai kota atau daerah wilayah dari pelayanan Rasul Paulus. Iya, benar kan. Ya, kalau
teman-teman sering nyimak gitu, kalau dari sebelum-sebelumnya mungkin sebelum kita ada ibadah online, di ibadah offline yang dulu ibadah yang PT seperti biasanya, kalau selalu bilang Korintus itu kota besar, kota majemuk. Dia itu kayak kota perdagangan gitu Kak. Jadi tempat persinggahan ya. Persinggahan berbagai macam suku budaya ada di situ Kak. Kalau di kota Korintus itu. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah mungkin istilah kayak Jakarta zaman dulu, Batavia, ya kan. Jadi segala etnis, budaya, ajaran pun itu banyak di sana. Dan Rasul Paulus pun punya jemaat di sana. Dan dia bahkan sampai menulis surat untuk jemaat di Korintus itu sampai 2 surat, suratnya yang pertama dan yang kedua. Nah, teman-teman, di suratnya yang pertama ini, di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 ini, Rasul Paulus sebenarnya ingin menyampaikan rasa pertolongannya dia untuk pergumulan yang dihadapin Kak sama jemaat Korintus. Iya. Karena jemaat di Korintus itu karena saking majemuknya mereka, saking beragamnya mereka, jadi kehidupan mereka itu di sana rata-rata jadi kayak sudah terlalu bebas dan terbuka, karena ya itu tadi terjadi pertukaran budaya segala macam. Jadi kehidupan mereka sudah terlanjur bebas dan jauh menyimpang dari apa yang jadi nggak sesuai jalur lagi. Nggak sesuai jalur lagi Kak. Jadi udah menyimpang jauh dari apa yang Tuhan ajarkan. Mereka rata-rata punya kehidupan pribadi dan sosial mereka tuh kurang gitu. Moralitas mereka kurang. Jadi sering-sering adanya kejahatan atau segala macam di tengah persekutuan mereka. Nah, di sini Rasul Paulus ingin menyampaikan mengenai kesaksian dia sebagai seorang hamba Tuhan yang mau melayani jemaat di kota Korintus ini. Nah, surat 1 Korintus ayat 1 sampai 9 ini dibagi menjadi 2 bagian loh, teman-teman, ya. Yang ayat pertama sampai ketiga ya. Ayat pertama sampai dengan yang ketiga itu adalah bagian yang pertama. Nah, itu merupakan bagian pembuka yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Korintus. Nah, bagian pembuka ini bukan cuma sekedar hanya salam, tetapi di dalamnya ada mengandung sebuah pesan bermakna Kak. Ya, pesan bermaknanya itu adalah bagi kehidupan jemaat Korintus. Antara lain di bagian pembuka ini diawali dari ayatnya yang pertama teman-teman, ya, merupakan sebuah pernyataan yang hendak mengukuhkan dan memberitahukan bahwa tugas yang ia jalankan, ia di sini yang dimaksud adalah Rasul Paulus jalankan, merupakan sebuah penugasan ilahi. Artinya dia melakukan ini bukan karena kemauan Rasul Paulus nih Kak, ya, bukan karena gua kan udah pernah berjumpa dengan Tuhan kan ya Rasul Paulus, ya udah gua aja deh yang nyampein firman. Enggak, tapi dia udah mendapatkan penugasan ilahi melalui pengalaman dia dengan perjumpaan dengan Tuhan itu. Nah, penugasan ilahi yang dia dapatkan ini itu bertujuan dilakukan untuk Rasul Paulus dalam rangka menghadapi para pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat. Karena percampuran budaya. Nah, itu tadi Kak, karena banyak ajaran, jadi banyak nabi-nabi palsu yang mencoba untuk mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus. Nah, di situ ia menyampaikan selain salam tapi bukti penegasan bahwa pelayanan yang dia lakukan ini, ya, yang dia perbuat ini itu adalah penugasan ilahi. Artinya ia datang dari Allah, dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat yang ada di Korintus itu tadi Kaina. Nah, kalau di ayatnya yang kedua, Rasul Paulus ingin menyampaikan salam untuk jemaat Korintus dengan pernyataan kepada jemaat Allah. Artinya jemaat Korintus adalah jemaat Allah. Mereka adalah umat Allah yang sudah Tuhan pilih melalui pelayanan Rasul Paulus tersebut. Nah, mereka yang ada di kota Korintus, mereka yang dikuduskan di dalam nama Yesus. Sapaan salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mengandung banyak makna, ya teman-teman. Dan peringatan bagi jemaat Korintus agar jemaat dapat menyadari status mereka ini merupakan kepemilikan dari Allah. Mereka sudah milik Allah ketika mereka meyakini dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, ya mereka sudah menjadi milik Allah karena mereka warga jemaat Allah itu tadi. Dia percaya benar Kainat, ya. Dari mereka itu sudah menjadi warga kerajaan sorga milik Allah yang sudah dikuduskan, ya, yang merupakan bagian dari karya Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena dia sebagai jemaat Allah itu seharusnya apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah kan Kak? Betul banget Kaina. Tapi di jemaat Korintus ini karena mungkin pengaruh percampuran budaya itu dia lebih ke duniawinya. Benar banget Kaina. Jadi ya karena itu tadi saking terlalu terbukanya mungkin kata Korintus itu, jadi kayak kehidupan antara kehidupan rohani dengan duniawinya itu mereka
apa ya, timpang mungkin ya Kak ya. Benar. Jadi karena mereka merasa bahwa mereka kota yang terhitung maju karena mereka sebagai kota perdagangan pelabuhan segala macam, akhirnya mereka lebih cenderung mengedepankan duniawinya daripada kehidupan rohaninya. Padahal Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa mereka ini adalah ya warga jemaat Allah, sudah sepenuhnya diri mereka itu adalah kepemilikan dari Tuhan Allah. Ya. Nah, peringatan akan status sebagai milik Allah ini yang sudah dikuduskan merupakan bagian dari cara Rasul Paulus untuk mengajak jemaat bahwa sebagai milik Allah seharusnya perilaku kehidupan kita yang tadi udah Kak sampaikan, ya itu udah nggak meninggalkan lagi dong yang namanya kehidupan duniawi, karena kita udah jadi milik Allah seutuhnya, dan kita harus hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah Tuhan Allah perintahkan kepada diri kita. Nggak ada lagi tuh Kak yang namanya tawar-menawar. Sekali-sekali aja Tuhan, nggak bisa, karena kita udah milik Tuhan Allah nih. Kita udah nggak bisa seenaknya aja kita mau menentukan segala sesuatunya, harus kita tanyakan dan mohon izin dari Tuhan Allah itu sendiri. Nah, bagian ini juga pada ayat ketiga merupakan sebuah doa Kak, doa berkat bagi jemaat Korintus agar kemurahan Allah selalu melalui kasih karunia-Nya dapat menyertai kehidupan jemaat untuk merasakan dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Berarti selain menegaskan Rasul Paulus juga mendoakan berkat bagi jemaat yang ada di kota Korintus. Even mereka dengan kehidupan dan itu tadi perkembangan kehidupan rohani mereka nggak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Rasul Paulus ya, mungkin karena itu tadi keterbukaan kota mereka itu. Nah, bagian yang kedua dari teks ini itu ada di ayat 4-9 teman-teman. Nah, bagian ini sebenarnya berisi inti sebuah pengajaran iman Kristen yang harus dipahami oleh semua jemaat Korintus. Nggak cuma jemaat Korintus, tapi kita juga yang udah baca pada pagi hari ini harus paham nih kan ya. Merupakan sebuah penjabaran dari bagian pembuka di atas tentang status jemaat yang telah dikuduskan. Karena itu pada bagian ini mengandung beberapa pesan bermakna Kak. Yang ayat 4 yang 7 ya Kak? Nah iya, sampai 7a tuh Kak. Nah kalau ayat ke-4 sampai ke-7 ini, si Rasul Paulus ini dia mengucap syukur atas karunia yang udah Allah berikan nih ke jemaat Korintus Kak. Karena karunia apa? Karena dia diberikan kekayaan karena kota yang besar kan Kak. Betul. Banyak berkat yang diberikan Allah kepada jemaat di Korintus itu. Betul. Nah jadi dari itu apa? Harusnya si jemaat Korintus ini dia bisa mengucap syukur atas karunia yang diberikan sama Allah. Kayak tadi yang kakak bilang juga, yang pertama tadi Kak, seharusnya mereka Tuhan Allah udah kasih karunia nih sama mereka. Allah udah kasih berkat sama dia. Jemaat Korintus ini kepunyaan Allah. Seharusnya setiap perilakunya itu sesuai dengan kehendak Allah kan Kak. Bukan dengan sesuai dengan kehidupan duniawinya. Iya, betul banget Kak. Nah, kalau kita ngomong kasih karunia Allah ini tadi, sebenarnya kasih karunia Allah itu sebenarnya mau membawa jemaat untuk memiliki kekayaan karunia dalam hal berbagai rupa gitu. Bukan hanya perkataan, tindakan dan perbuatan. Kayak tadi Kak singgung juga bukan hanya sekedar mereka kota yang maju berkembang berarti secara materi dan ekonomi, tetapi pengetahuan. Ya kan, artinya karena kota mereka lebih maju dan mungkin lebih modern dari kota-kota yang pernah disinggahi Rasul Paulus. Nah ini berkat Tuhan ya, dan ini karunia Tuhan yang harusnya jemaat Korintus syukuri. Bukan malah mereka semakin jauh meninggalkan Tuhan dan menganggap bahwa dengan adanya pengetahuan mereka yang maju, mereka bisa lebih besar dari apa yang Tuhan Allah telah ajarkan kepada mereka. Atau menganggap diri dia mampu Kak. Mampu, bener Kak. Rata-rata tuh kalau manusia kayak gitu, kalau udah punya pengetahuan yang hebat, ngerasa kayaknya udah bisa mendekati Tuhan kayaknya, ya kan? Nah, jangan sampai kita juga menjadi seperti kayak di jemaat Korintus ini, teman-teman. Ya, terkadang dengan pengetahuan kita di sekolah, pendidikan kita, ya, kita mempunyai nilai yang bagus, ya kan, kita lebih cakap, lebih cerdas dari teman-teman di sekitar kita merasa jumawa lebih besar, kita merasa lebih pintar, kadang nggak mau membagikan kepintaran kita. Membagikan dalam arti bukan memberikan contekan ya Kak ya, tapi ya kayak mengajarkan, ya kan, memberi pengertian buat teman-temannya supaya mereka juga mempunyai nilai yang sama gitu. Nah itu merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur juga Kak, memanfaatkan kasih karunia Allah. Kalau di Tuhan Yesus di Perjanjian Baru itu disebut dengan yang namanya karya penyelamatan Kak. Teman-teman tahu kan karya penyelamatan? Ya, karya penyelamatan adalah bagaimana bentuk pengorbanan terbesar yang pernah Tuhan lakukan bagi kita umat manusia. Apa itu? Yaitu tadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah itu
salah satu bentuk karya keselamatan. Ya, nah kalau sekarang Tuhan meminta feedbacknya dari kita sebagai anak Allah karena sudah menerima karya keselamatan dari Allah. Kira-kira apa nih yang bisa kita berikan untuk Tuhan setelah Tuhan memberikan segalanya buat kita, bahkan nyawa dari anaknya sendiri diberikan gitu hanya untuk kita yang berdosa ini. Nah teman-teman, ini menjadi bahan renungan buat teman-teman semua. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang penuh dosa dan fana ini, apa yang selanjutnya harus kita berikan kepada Allah? Tuhan Allah sebenarnya nggak minta banyak, Kak. Ya, Tuhan Allah cuma minta yang terbaik dari diri kita yang bisa kita berikan dengan penuh sukacita. Itu aja, Kak. Dalam kehidupan sehari-hari kita deh, ya. Bagaimana kalau ada orang yang mau minta tolong? Contoh nyata ya di kehidupan sehari-hari, lingkungan keluarga deh, orang tua minta tolong, Dek bantuin mama dong bersihin rumah, nanti ada keluarga mau kumpul mau datang gini, enggak mah malas. Apakah itu kita sudah mensyukuri berkat Tuhan? Apakah kita sudah melakukan membalas karya keselamatan Allah? Kan enggak. Padahal kita bisa melakukan. Dan itu nggak berat-berat amat sebenarnya. Tapi ya itu tadi. Udah ngedumel duluan. Ngeluh duluan. Mama repot nih, nggak tahu nih orang lagi seru-serunya main game nih, lagi seru nih, dikit lagi naik ranknya segala macam apa. Atau tiba-tiba nih mantan lagi seru nih filmnya, udah mau habis kok, tinggal berapa menit lagi. Padahal nggak banyak yang Tuhan minta, hanya sedikit waktu aja dari apa yang kita punya dalam satu hari untuk membantu orang, ya. Cuma itu aja, belum Tuhan minta yang lebih dari itu. Kalau hanya untuk yang sekecil itu aja kita masih suka kayak tadi Kak Ingat bilang ngedumel, ngeluh. Nah, hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya menjauhkan berkat Tuhan, Kak ya. Betul. Kadang Tuhan cuma pingin sedikit, tapi kita ngeluhnya lebih banyak daripada apa yang Tuhan minta gitu. Seakan-akan kayak Tuhan udah minta apa yang kita punya seluruhnya dikasih gitu. Enggak, ya. Nah, ini kita belajar dari jemaat yang ada di Korintus, jangan sampai karena ya itu tadi kebesaran dan kehebatan dari kotanya, jemaatnya merasa bahwa hidup jauh dari firman Tuhan, tidak melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, itu hal yang biasa aja gitu. Enggak sebenarnya. Tapi kalau bisa seimbang, bahkan kalau bisa kehidupan rohaninya yang dilebihkan, bukan kehidupan dunianya. Nah, kalau tadi kalian sempat bahas juga karya keselamatan. Nah, kayak karya keselamatan adik-adik bukan sekedar kayak lo bilang Yesus mati di kayu salib. Betul. Tapi yang perlu teman-teman ketahui juga, karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tuh setiap hari, Kak. Setiap hari kan? Setiap hari, Kak. Enggak cuma di hari Minggu, enggak cuma di hari Minggu, Kak. Oh. Enggak cuma pada saat dia mati di kayu salib aja, Kak. Tapi setiap hari, setiap kehidupan kita. Contohnya kayak apa, Kak? Kita bangun pagi, Kak. Wih, benar gitu. Kita tidur malam, betul, bisa bangun pagi dengan seger. Betul. Itu juga karya keselamatan Tuhan. Iya. Terus juga mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan kesembuhan, Kak. Itu juga karya keselamatan Tuhan bagi kita. Nah, jadi setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu juga salah satu bentuk karya keselamatan untuk kita dari Tuhan. Yang perlu kita itu, karya keselamatan itu nggak hanya sekali doang, Kak, tapi setiap kehidupan kita karya keselamatan Tuhan itu Tuhan selalu berikan kepada kita, Kak. Nah, kayak tadi kalian juga udah bilang Tuhan udah baik sama kita nih, Tuhan banyak berkat sama kita, Tuhan kasih mukjizat buat kita, Tuhan kasih karunia sama kita. Nah, terus kita harus ngapain nih, Kak, gitu kan? Kayak tadi contoh kecil kalian bilang kita punya kelebihan, kita pintar, atau dari kecil di rumah yang tadi kalian bilang kita bantu orang tua. Dari hal kecil itu pun kita bisa membagikan karunia yang yang kita miliki buat orang lain, Kak. Betul. Dari hal kecil aja. Nah, dari hal kecil itu kita udah bisa melakukannya, pasti hal besar itu pasti kita bisa melakukannya, gitu, Kak. Betul. Nah, dari hal kecil sampai nanti Tuhan kasih tanggung jawab yang besar, itu semua bisa kita lakukan kalau kita tekun, Kak. Bener. Tekun dalam artian ya kita dalam menjalankannya itu setia, penuh sukacita, Kak. Penuh sukacita. Iya kan? Dan tulus tanpa pamrih. Dari ketekunan ini yang akan menimbulkan keteraturan iman. Nah, keteraturan iman inilah nanti yang akan melihat kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oh, ini tuh anak-anak Tuhan yang emang benar-benar udah ditempa dan dibentuk berdasarkan apa yang telah Tuhan ajarkan. Akan kelihatan kok nanti kualitasnya. Oh, kalau cuma anak-anak Tuhan yang baru kenal Kristus cuma karena ikut-ikutan, yang cuma karena lagi hype apa segala macam, kan banyak yang terjadi kayak sekarang kayak gitu. Nah, inilah yang nanti akan membedakan kualitas iman kita dengan mungkin
Kristen atau orang-orang yang percaya Tuhan yang bukan datangnya dari Tuhan tapi dari nabi-nabi palsu itu tadi Kak, kayak yang terjadi di kota Korintus. Ya kan, pada akhirnya Rasul Paulus harus menegaskan bahwa apa yang dia lakukan dan dia sampaikan ini adalah penugasan secara ilahi. Artinya penugasan ilahi itu datangnya dari Tuhan, dan kita nggak perlu merasa bahwa nunggu Tuhan bersabda langsung kayak ke Rasul Paulus, tapi melalui kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata kita, itu yang bisa kita berikan buat Tuhan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kesiapan kita Kak menjadi saksi Kristus, apalagi di kehidupan sekarang Kak ya. Bersaksi dalam artian bukan kayak kita berdiri di tengah jalan bahwa saya adalah pengikut Kristus, lu semua harus ikut gue nih, ya. Lu nggak selamat, lu nggak selamat dunia akhirat, lu enggak. Bukan kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Terlalu ekstrim kayak mana kita benar-benar dimusuhin. Nah, di sini kalau mengenai sebagai saksi Kristus yang paling sederhana buat teman-teman itu kayak gimana kayaknya? Kita sebagai saksi Kristus ya Kak. Iya. Nah, sebenarnya simpel aja sih. Kayak kita punya nih karunia sama Tuhan, punya talenta yang Tuhan berikan sama kita. Nah, kita sebagai saksi Kristus itu buat apa? Kita sebarkanlah yang menjadi talenta buat kita. Kita melayani. Kita melayani untuk orang sekitar kita. Kita berbaik sama orang sekitar kita. Kita punya kelebihan, kita tolong orang sekitar kita yang kekurangan. Nggak harus memandang Kak, harus sama kita sama seiman nih Kak. Nah iya betul Kak, jangan ntar mikir kita saksi Kristus berarti cuma hanya yang seiman doang nih Kak. Enggak seperti itu. Tapi saksi Kristus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam ke siapapun. Nah, tadi kayak kalian bilang, kita bukan berarti kita harus mendoakan, kita harus dikit-dikit kasih ayat Alkitab. Iya. Itu terlalu ini kayaknya. Iya. Yang ada ntar kita malah dimusuhin kan, enggak. Nah, bukan seperti itu, tapi apa sikap dan perbuatan kita yang mencontohkan kita anak Tuhan nih, kita diberikan karunia sama Tuhan, kita diberikan sama Tuhan. Jadi melalui perbuatan sikap kita jadi terlihat Kak. Kita jangan seperti kayak tadi jemaat Korintus. Apalagi berhubungan banget nih teman-teman teruna kan, zaman sekarang banyak pengaruh-pengaruh nih Kak. Oh iya betul. Yang mencobai kan. Zaman sekarang tuh Kak paling gampang banget anak-anak muda Kristen terpengaruh. Iya. Apalagi semua gampang bisa diakses sama teman-teman, dilihat di internet segala macam tanpa ada filter. Gak ada saringannya. Gak ada saringannya. Bahaya. Itulah kenapa kita harus jadi saksi Kristus. Kita sebagai kepunyaan Tuhan, kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kita. Oke, mungkin dunia sekitar kita banyak perubahan nih, banyak pengaruh yang negatif atau yang baik juga. Tapi bukan berarti kita harus serupa dengan dunia ini Kak. Betul. Tapi kita juga harus melakukan setiap perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan Kak. Betul. Dan yang paling penting untuk menjadi saksi Kristus itu jangan terlalu dijadikan kayak beban moral gitu. Gue orang Kristen, gue harus gini. Enggak. Tapi lakukanlah dengan sukacita sebagaimana Rasul Paulus perbuat gitu. Lakukan. Jangan menjadikan itu kayak beban moral. Aduh, jadi orang Kristen kok berat banget ya, kayak mesti bawa jiwa gitu kan. Padahal enggak. Dan yang dilakukan sebenarnya diperintahkan dan diminta juga tuh nggak yang rumit-rumit banget. Cuma dengan cara hidup kita aja sehari-hari, etika kita ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa kayak gimana, itu kan menimbulkan kasih. Terus bagaimana cara kita menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan hanya berbeda keyakinan, berbeda pendapat segala macam, dan sesuai dengan apa yang kasih Kristus ajarkan. Nah itu adalah pelayanan kita, dan itu adalah bukti bahwa kita telah bersaksi untuk Kristus. Benar banget. Dan jadikan kesaksian kita itu penuh sukacita, bukan karena paksaan, bukan karena ada timbal balik berkat Tuhan yang melimpah atau enggak segala macam. Kadang-kadang kan ada stigma kayak gitu Kak. Gue melayani Tuhan, gue bersaksi untuk Tuhan ya karena supaya gue bisa dapat atensi, dapat pujian dari orang-orang di gereja. Bahkan kalau syukur-syukur ada orang gereja yang bikin gue terkenal atau viral segala macam, enggak gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan, kita perbuat dengan sukacita, itu datangnya dari hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, bener banget. Nah, satu lagi nih Kak, apa tuh Kak? Pasti ketika teman-teman teruna sama kakak juga, kita menjalankan tugas kita sebagai saksi Kristus, itu pasti nggak lancar-lancar aja Kak. Oh iya. Pasti banyak tantangannya, banyak suka dukanya. Nah, tapi ketika tantangan, kita jangan putus asa Kak. Kita jangan langsung merasa ngedown lah. Iya. Nah, tapi takut kita duluan, malah
setelah ditantangan enggak deh, nggak mau deh gitu. Berat kak, nggak mampu, nggak sanggup. Jangan berpikir seperti itu. Ada Tuhan kok yang memampukan. Ya, jalan tol aja yang lancar-lancar aja kadang masih suka macet di gerbang tol, ya kan? Iya. Nah, apalagi kita kan? Apalagi kita dalam kehidupan. Kita malah sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya malah lebih percaya kan kak? Betul. Kita ada tantangan kita hadapi. Karena tadi kakak bilang juga Tuhan tuh karya keselamatan Tuhan tuh bukan satu kali doang, tapi setiap langkah kehidupan kita ada karya keselamatan Tuhan. Tuhan tantangan pun Tuhan pasti akan membimbing kita kok, menyertai kita untuk menghadapi setiap tantangan itu. Jadi jangan takut untuk teman-teman Teruna menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungannya. Nah betul. Dan mungkin buat teman-teman sebagai penguat ya, tadi Kainat udah sampaikan, bukan hanya di sekali dua kali Tuhan udah menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita, setiap hembusan nafas kita tuh selalu ada Tuhan yang menyertai. Nggak main-main backing kita Tuhan kalau kita mau melayani Tuhan ya. Segala sesuatu dimudahkan, tapi itu tadi yang Tuhan minta adalah ketekunan dan ketulusan hati kita yang harus kita berikan sama Tuhan. Dan kalau udah di tengah jalan jangan putar balik. Kalau Tuhan udah bilang mengutus kamu untuk melayani seperti ini di tempat ini begini bla bla bla, lakukan dan jalani. Jangan ketika mandek di tengah jalan ada persoalan, ada permasalahan, aduh Tuhan nggak sanggup, mundur aja deh. Enggak, jangan kayak begitu. Sekalinya Tuhan sudah menyertai, sampai kesudahannya Tuhan akan tetap menyertai. Dan ketika di kesudahannya nanti ada berkat Tuhan yang lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih besar menunggu kita. Itu benar. Dan juga satu lagi kak, ketika Tuhan udah kasih karunia sama kita, Tuhan kasih berkat sama kita jangan kenakan. Nah, itu jangan lupa bersyukur. Benar, kan? Yang udah tahu enak itu itu kan lupa kita bersyukur. Orang Indonesia banget kita. Plus jadi 62 tuh, Kak. Berkat yang Tuhan berikan sama kita, karunia yang Tuhan berikan sama kita, sekecil apapun kita bisa bernafas, kita bisa ada di sekitar orang-orang kita sayang, itu karunia dan berkat sama Tuhan buat kita. Jadi kita jangan lupa untuk selalu bersyukur dan membalas setiap kebaikan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita di tengah-tengah lingkungan kita setiap hari kak. Betul banget. Ini udah banyak banget yang kita sampaikan kak. Semoga itu semua bisa teman-teman terima, teman-teman pelajari dan jadi berkat buat teman-teman. Benar. Jadi menurut kakak apa yang disampaikan Rasul Paulus ini mengandung banyak pelajaran yang bisa teman-teman pelajari. Yang bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk berkomitmen kak, untuk melakukannya terus dan terus kak. Betul, ya komitmen yang paling penting teman. Jangan cuma sekedar habis dengar firman punya motivasi begini terus besok-besoknya udah hilang lagi komitmen saya. Ngelakuinnya sekali dua kali aja deh, nggak mau lagi berkali-kali lagi. Jangan. Komitmen yang paling penting sebagai anak-anak Tuhan, mau hidup bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar. Dah, mungkin ada lagi Kainat? Cukup ya? Udah cukup banyak panjang lebar kalau sama Kainat sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting bisa menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, kalau kalian lagi Kainat kita tutup Alkitabnya, adik-adik juga boleh tutup Alkitabnya. Kita akan akhiri pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh Kainat tutup? Oke, boleh kali yo. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami dari awal membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun pas saat ini kami masih melakukan secara online dan juga secara singkat, biarlah apa yang kami baca dan kami dengar firman-Mu pada hari ini mampu menjadi pedoman buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga biarlah kami bisa tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dan tetap selalu bersyukur dan jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan untuk teman-teman kami yang ada di rumah, berkati setiap kehidupannya, setiap sekolahnya, biarlah apa yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu, dan juga setiap pendidikannya, masa depannya bisa tercapai dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati setiap kakak pelayan Teruna, biarlah tetap selalu setia untuk melayani dan memuliakan nama-Mu kepada adik-adik Teruna ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, demikian untuk renungan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini.
Kami berdua, Kaleo dan Gaina pamit. Pamit. Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Tetap stay safe dan jaga kesehatan ya teman-teman.